Nah, yang kelima, seseorang juga harus memiliki sati sampajanya, perhatian, eling, dan kebijaksanaan. Atau dengan istilah kalau orang Jawa mengatakan eling lan waspodo, eling dan waspada. Artinya bahwa dalam setiap aktivitas yang dilakukan, seseorang mengupayakan untuk senantiasa sadar, senantiasa penuh perhatian, tahu apa yang dia lakukan. Ketika berjalan dia tahu, ketika duduk dia tahu, ketika dia makan, ketika dia minum dia tahu, ketika dia buang air besar, buang air kecil dia tahu. Itu adalah sati perhatian. Nah, selain yaitu tahu atau selain dia itu punya perhatian terhadap yang dilakukan dalam setiap aktivitas yang dilakukan, termasuk ketika bicara juga dia tahu, ketika diam juga dia tahu. Selain itu juga harus memiliki sampajanya atau pengetahuan, pemahaman yang benar, mengetahui bahwa apa yang sedang dia lakukan ini adalah bermanfaat. Jadi tidak hanya sekedar, oh saya tahu, saya sadar, saya sedang berjalan. Tetapi kita pun juga dianjurkan untuk tahu bahwa apa yang kita lakukan dalam saat kita berjalan itu sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu juga penting untuk dipahami. Sebagai contoh adalah yaitu kita berjalan. Berjalan saja, tapi berjalan di sini ada tidak tujuannya. Apakah hanya sekedar jalan-jalan doang? Kalau yang sekedar jalan-jalan doang, ya semua orang tahu, sekarang saya sedang jalan-jalan. Tahu. Tetapi juga harus dipahami, harus ada pemahaman, pengetahuan bahwa manfaat dari saya sedang melakukan ini itu apa? Ada tidak manfaatnya? Ada tidak kerugiannya? Nah, kalau kemudian di situ adalah punya pemahaman bahwa saya berjalan dalam konteks meditasi, dalam konteks meditasi jalan, dalam konteks untuk pengembangan perhatian itu sendiri. Itu juga baik. Artinya ada perhatian tapi juga ada pemahaman bahwa ini baik. Ini akan mengarahkan kepada ketajaman kesadaran. Apalagi ditambah lagi pemahaman mengenai bahwa yang sedang berjalan ini sesungguhnya sekedar gugusan, sekedar hubungan dari batin dan jasmani. Nah, di situ tidak ada yang namanya entitas, tidak ada yang namanya inti, yang ada sekedar hubungan batin dan jasmani. Nah, kalau ada pemahaman demikian disertakan di sana, itulah yang disebut sebagai sati sampajanya. Atau pada saat kita misalnya duduk meditasi. Pada saat duduk bermeditasi, kemudian tiba-tiba ada keinginan untuk berdiri, keinginan untuk mengubah posisi. Ketika itu terjadi, ya karena ada sati, ada perhatian, maka dia tahu, dia waspada, dia eling, dia sadar bahwa ada keinginan untuk berdiri atau mengubah posisi duduk. Nah, tetapi tidak hanya demikian. Harus ada juga kebijaksanaan, yang mana di situ ada pemahaman saya ini punya keinginan untuk berdiri atau mengubah posisi duduk, itu tujuannya apa? Harus tahu. Oh, ternyata karena memang sudah kebelet mau ke toilet gitu kan, dan itu tidak bisa ditahan lagi. Ya nggak apa-apa. Tahu begitu memang dia harus berdiri dan kemudian pergi ke toilet. Nah, pemahaman demikian juga penting. Sehingga apa? Oh, ini bermanfaat. Ini bermanfaat bagi saya untuk bisa lebih nyaman. Kalau saya menahan, yaitu untuk tidak pergi ke toilet, itu berbahaya. Misalnya begitu. Tetapi kemudian ada juga pemahaman, wah, ternyata keinginan untuk berdiri, keinginan untuk mengubah posisi duduk disebabkan karena bosan. Tahu ada kebosanan di situ. Nah, begitu tahu ada kebosanan, muncul sebuah perenungan, wah, bisakah kalau saya bertahan untuk sementara waktu? Ya, baik untuk bertahan untuk sementara waktu, ya barang 5 menit, 10 menit, cobalah saya rasakan, saya lihat bosan itu seperti apa. Nah, memahami demikian sehingga seseorang tidak kemudian mengubah posisi duduk, bertahan di situ, memperhatikan rasa bosan, melatih kesabaran di situ, melatih keseimbangan batin di situ. Nah, itu adalah ada sampajanya. Ada sati perhatian, ada juga sampajanya. Nah, kalau dalam apapun yang kita lakukan selalu mengarah kepada sati sampajanya,
eling lan waspodo, ada perhatian dan juga kebijaksanaan, maka itu juga membantu sekali dalam upaya untuk pelenyapan kotoran batin, membawa kepada ketenangan yang pada akhirnya membawa kepada pencapaian jana. Nah, baru kalau seseorang sudah terbiasa, terlatih dalam latihan-latihan ini, seseorang terlatih di dalam kemoralan, di dalam indria sangwara, di dalam rasa puas, di dalam batin yang senantiasa terjaga, dan juga seseorang terlatih di dalam sati sampajanya, hidupnya penuh perhatian dan kebijaksanaan,